12 murid. Sekarang Kevin dan Karin akan menyebut nama 12 murid Tuhan Yesus dalam lagu pujian ini. Dengar baik-baik ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Sebelum kita beribadah, kita akan berdoa yang akan dibawakan oleh guru sekolah minggu kita. Waktu berdoa jangan ada yang bermain-main ya teman-teman. Oke? Shalom. Selamat hari Minggu. Baiklah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami ya Allah Bapa, sehingga kami sampai detik ini ya Tuhan Yesus dapat memuji dan memuliakan nama-Mu ya Allah Bapa. Itu semua berkat dan kasih karunia-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami sudah merindukan ya Allah Bapa untuk beribadah bersama adik-adik sekolah minggu kami ini ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan segera memulihkan dunia kami ini ya Tuhan Yesus dari virus corona ya Allah Bapa yang masih melanda sampai saat ini ya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, virus ini akan segera berlalu dan kami akan dapat melaksanakan kegiatan ibadah kami bersama adik-adik sekolah minggu kami untuk di gedung sekolah minggu kami ya Allah Bapa. Bapa yang baik, kiranya Tuhan memberkati ibadah kami ini ya Tuhan Yesus. Walaupun secara video ataupun online ya Allah Bapa, tapi kami yakin dan percaya ibadah kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati juga buat adik-adik sekolah minggu kami ya Tuhan, agar mereka selalu tergerak hatinya untuk mengikuti ibadah di setiap minggunya. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersatu di dalam doa. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya.
pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Oke, baik adik-adik sekolah minggu. Sekarang kita lipat tangannya, kita berdoa ya. Setelah mengucapkan hukum Taurat tadi, kita mohon kekuatan kepada Tuhan supaya dimampukan untuk melaksanakan. Ayo, kita sama-sama berdoa. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Teman-teman, selamat pagi. Marilah kita bersama-sama mengucapkan Inna Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. berdoa bersama-sama di rumah. Doakan semuanya orang-orang yang kita kasih ya nak. Kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan yang baik, atas kasih anugerah-Mu kembali kami boleh bertemu dengan Engkau lewat ibadah kami bersama anak-anak sekolah minggu kami pada saat hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan buat kebaikan Tuhan, hingga pada saat hari ini kami masih sehat Bapa, sehingga kami boleh memuji nama Tuhan lewat lagu pujian dan firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada hari ini. Tuhan yang baik, kemarin kami telah memperingati hari kemenangan, hari kebangkitan daripada Tuhan kami yang hidup, Yesus Kristus, yang telah memenangkan kami dari segala dosa dan segala kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu. Kiranya pengorbanan-Mu itu boleh menjadi kekuatan, keyakinan bagi kami bahwa Tuhan adalah yang terbaik bagi kehidupan kami. Terlebih kami sebagai anak-anak sekolah minggu yang bertumbuh untuk menjadi anak-anak Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Masih di dalam masa pandemi COVID-19, kami tetap berserah kepada-Mu Tuhan. Temani kami dalam menjalani hari-hari kami. Ketika kami menjalani segala halangan dan rintangan, terutama tentang masalah pendidikan Tuhan, kami serahkan semuanya hanya dalam nama Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk menjalani hari-hari kami, menemani kehidupan kami
Jangan tinggalkan kami Tuhan Yesus, karena kami yakin dan percaya jika kami selamat, Tuhan selalu ada beserta kami dalam menjalani kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami juga mau berdoa buat orang tua kami yang masih tetap semangat menemani kami dalam mengikuti ibadah sekolah minggu. Berikan mereka sukacita Bapa, berikan mereka panjang umur, berkat yang melimpah, sehingga mereka tetap sabar Bapa, membimbing kami, mendidik kami, menjadikan kami sebagai anak-anak yang terbaik di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami sembah selalu nama-Mu. Ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami sebagai anak-anak. Berikan sukacita dalam menjalani hari-hari kami. Ampuni Tuhan dosa kami dan kesalahan kami ketika kami melakukannya tanpa sengaja. Hanya kepada-Mu Tuhan Yesus kami berseru. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak sekalian. Hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang diambil dari kitab Yohanes pasal 20, dimulai dari ayat 24 sampai dengan ayat 29. Bagaimana? Semua ada Alkitabnya kan? Dipersiapkan ya. Persiapkanlah dari Yohanes pasal 20 dimulai dari ayat 24 sampai ayat 29. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita sama-sama melipat tangan berdoa. Kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena pada hari ini, di minggu yang indah ini Tuhan, Engkau tetap menyertai kami. Kami bersyukur kami dalam keadaan sehat-sehat, dan kami bersuka cita Tuhan menyambut Engkau melalui nyanyian dan pujian kami. Biarlah kiranya pada saat ini juga Tuhan kami rindu untuk mendengarkan Engkau berfirman bagi kami. Biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus menyertai kami, agar melalui Roh-Mu yang kudus kami dapat mengerti akan firman yang akan Kau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, begitu juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau berikan hikmat dan kebijaksanaan supaya firman-Mu dapat dinyatakan di dalam kebenaran. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Nah, anak-anakku, tadi kita sudah mempersiapkan firman Tuhan yang diambil dari buku Yohanes pasal 20 dimulai dari ayat 24 sampai ayat 29. Mari kita sama-sama mengikutinya ya. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya,
sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Nah, anak-anakku, sekarang mari kita sebentar ya untuk melihat cerita firman Tuhan mengenai Thomas, salah satu dari ke-12 murid Yesus. Kita lihat bersama-sama ya videonya. Cerita kita hari ini adalah tentang Thomas yang kurang percaya. Malam itu, di hari pertama minggu itu, murid-murid bertemu di suatu ruangan terkunci karena mereka takut dengan pemimpin Yahudi. Dan tiba-tiba, Yesus berdiri di antara mereka. Damai bagi kamu. Yay, hantu! Semuanya tenang. Jangan takut. Ini aku, Yesus. Yesus? Kau dikira kau sudah mati? Sentuh aku dan lihatlah. Dan Yesus menunjukkan ke mereka tangannya dan lambungnya. Yesus? Kau hidup? Ups, aku lapar. Ada makanan nggak? Ya, ada. Sayangnya, Thomas sedang tidak ada di situ. Dan ketika dia kembali, mereka memberitahu Thomas, Thomas, kami telah melihat Tuhan. Apa? Tunggu dulu kawan, dia sudah mati. Sekarang, perhatikan apa yang saya katakan. Kecuali aku melihat bekas paku di tangannya dan meletakkan jariku di bekas paku itu dan menyentuh lambungnya, aku tidak akan pernah percaya. Seminggu kemudian, murid-murid kembali lagi bersama di satu ruangan. Dan kali ini, Thomas ada bersama dengan mereka. Pintu-pintu terkunci. Tapi tiba-tiba, seperti sebelumnya, Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Damai bagi kamu. Oh, Yesus! Thomas, sini. Taruh jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan letakkan di lambungku. Berhentilah untuk ragu-ragu dan percayalah. Lalu, Thomas mendekati Yesus dan menyentuhnya. Dan dia berkata, Tuhanku dan Allahku. Yesus berkata kepadanya, Karena kau telah melihatku, maka kau percaya. Diberkatilah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi, apa kira-kira yang terjadi pada Thomas? Apakah dia seorang pengikut Yesus yang setia? Ya, tentu saja. Dia telah menjadi seorang misionaris ke India dan memberitakan kepada orang banyak tentang kasih Yesus. Bagaimana dengan kalian anak-anak? Apakah kalian percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kalian? Efesus 2 ayat 8-9 berkata, Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu,
jangan ada orang yang memegahkan diri. Anak-anak, keselamatan itu adalah pemberian Allah. Itu untuk semua orang di dunia ini. Kalian tidak perlu berusaha untuk mendapatkannya. Yang perlu kalian lakukan adalah percaya dengan sepenuh hatimu. Dan itu adalah iman. Begitulah caranya. Kalau ada seseorang yang memberikanmu hadiah ulang tahun, apakah kalian bayar hadiah itu? Tentu tidak, karena itu diberikan secara gratis. Jadi, apa yang perlu kalian lakukan? Kalian tinggal terima hadiah itu. Di kayu salib, Yesus sudah membayar semua dosa kalian. Yang lalu, sekarang, dan yang akan datang. Dia berkata, sudah selesai atau lunas. Dia menawarkan keselamatan kepada kalian sekarang. Tapi kalian harus punya iman. Percaya dengan segenap hati bahwa Yesus mengasihimu dan Dia telah mati untukmu. Dan Dia adalah juru selamatmu. Dan Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Setiap anak yang percaya dalam Yesus akan menerima Roh Kudus dari Allah, dan Roh Kudus yang di dalamnya akan memampukannya untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik seperti Thomas. Nah, anak-anakku sekalian, tadi kita sudah melihat cerita firman Tuhan mengenai video atau film yang sudah kamu tonton. Jadi memang di situ Thomas, yaitu salah satu dari murid Yesus, dia nggak percaya loh karena mengenai kebangkitan Tuhan ini, ya. Tetapi ketika dia diberikan Yesus tangannya yang kena paku dan lambungnya yang kena sucuk, ya, di situ dia baru percaya, ya kan. Nah, di sini anak-anakku, kita harus melihat memang tidak salah sih. Pada umumnya kita kan seperti itu, ya kan, dalam hidup kita. Secara kemanusiaan kita memang anak-anak pun kurasa seperti itu juga kan, mau nggak percaya. Tadi mamamu pergi ke sana beli baju mulu. Enggak mamaku tadi enggak ke sana kok, enggak ke pasar. Mamaku tadi ke rumah temannya. Nah, kita terkadang mengatakan hal seperti itu, ya kan. Nah, memang hal ini sih tidak sepenuhnya salah, seperti juga si Thomas, ya. Cuma dia bukan tidak percaya sebenarnya, tetapi ingin dia menunjukkan bagaimana pertumbuhan imannya itu, ya, pembuktian-pembuktian bahwa di dalam dia mengikut Yesus itu, ya, dia ingin pembuktian-pembuktian bahwa benar apa yang semua dikatakan oleh Yesus dalam perjalanan kehidupan itu ketika dia bersama-sama dengan Yesus. Jadi begitu juga anak-anakku, dikatakan tadi bahwa berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya, katanya kan. Nah, dikatakan Yesus kepada Thomas. Nah, bagaimana rupanya kalau mengenai kalau dikatakan percaya walau tidak melihat? Sama seperti misalnya anak-anakku, kalau kita lihat seorang yang buta, ya, seorang yang buta dia itu kan tidak melihat, ya kan. Kalau pernah kamu melihat orang yang buta, dia selalu dituntun oleh seseorang, ya, pergi datang ke sana kemari dari pintu ke pintu untuk bernyanyi, ya, meminta sedikit rezeki dari orang-orang yang mengasihinya, ya kan. Jadi dia walaupun tidak melihat, ya,
ataupun dia tidak dituntun, tetapi dia bisa merasakan gitu ya. Dia bisa merasakan, misalnya seperti uang kan, dia bisa merasakan misalnya keadaan cuaca yang dingin, keadaan cuaca yang hangat, dia dapat merasakan. Nah, seperti itulah orang yang tidak melihat namun percaya bahwa kalau dingin cuaca ini berarti ini mendung keadaannya. Kalau panas berarti ini lagi udaranya panas terik, ini mataharinya seperti itu ya, lagi cerah seperti itu. Jadi seperti itulah kalau orang yang percaya walau tidak melihat. Seperti itu juga keimanan kita, sayang. Seperti itu juga. Kalaupun kita tidak melihat sekarang ya, kita kan tidak melihat mana itu Tuhan Yesus atau Allah itu, karena mereka itu berbentuk roh dia. Tetapi kita dapat merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita dapat merasakan pertolongan Tuhan. Nah, contoh satu begini aja, sayang. Misalnya seperti tumbuhan-tumbuhan ini ya, tumbuh-tumbuhan ini. Tadinya ini ya, dia dari pangkal ya, atau dari benih dia. Seperti pohon mangga misalnya, atau pohon buah kates ya. Dia bijinya kalau kita tanam ya, dia lama-lama bertumbuh menjadi tunas, tumbuhlah dia kembali menjadi atau bunga seperti ini, atau menjadi pohon mangga, atau menjadi pohon kates ya kan. Nah, dari situ bisa kita lihat siapa yang membuat ini begitu. Nah, jadi walaupun kita tidak melihat, tetapi kita bisa merasakan gitu. Kita bisa merasakan bagaimana kuasa Allah itu. Jadi iman percaya kita ya, iman percaya kita semakin bertumbuh dia, oh bahwa Allah itu memang ada, seperti itu. Jadi melalui kematian Tuhan Yesus ya, kematiannya baru dia bangkit di hari yang ketiga, dia mati, dia bangkit di hari yang ketiga. Di hari yang ketiga dia bangkit dan menunjukkan diri ya kepada murid-muridnya. Di sini adalah suatu pembuktian bahwa semua yang dikatakan Yesus itu adalah benar. Benar. Apa yang dikatakan di dalam firman, yang selalu dikatakannya di dalam firman ini semua adalah benar, anak-anakku. Benar. Jadi memang tidak salah kalau misalnya kita berpikir, aku ini memang kayak si Thomas, nanya ini Yesus siapa, ini tidak salah, anak-anak, tidak. Karena dari keinginan tahuanmu itu ya, dari kau ingin tahu ya, disitulah tumbuh iman percayamu. Jadi nggak salah, sering-seringlah bertanya siapakah Yesus itu. Yesus itu adalah penolong, juru selamat kita yang sudah mati, bangkit kembali, mengalahkan maut, dan kita ya sudah dihapus dosa kita sehingga kita beroleh keselamatan. Jadi anak-anakku, seperti dikatakan di Yohanes 20 ayat 29b tadi, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Namun percaya. Imanilah, percayalah bahwa Yesus itu sudah memberikan kehidupan bagi kita. Dia sudah mati, dia bangkit ya, dia bangkit, dan nanti setelah 40 hari ini ya, dia naik lagi menuju tempatnya itu surga ya. Di sana dia bertemu dengan Bapanya ya. Setelah itu di hari ke-50, 10 hari lagi setelah dia naik ya, dia akan turun kembali ke dunia ini, tetapi berbentuk roh. Itulah Roh Kudus yang menyertai, memberikan kita kekuatan di dalam menjalani kehidupan kita. Jadi anak-anakku, begitulah cerita mengenai firman Tuhan bagi kita hari ini. Semoga anak-anakku diberikan kekuatan dan pengertian untuk mendengarkannya dan melakukannya di dalam pertumbuhan iman percaya. Terima kasih buat firman Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa.
Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang sudah Kau nyatakan bagi kami anak-anak-Mu. Berkatilah agar firman-Mu Tuhan dapat kami mengerti, dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kiranya penyertaan-Mu memberikan kekuatan bagi kami menjalani hari-hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, dari segala kekurang sempurnaan kiranya Tuhan menyempurnakannya di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. dikumpulkan, diberikan kepada orang tuanya, dan orang tuanya akan memberikan kepada penatua sektornya maupun dibawa ke gereja melalui kotak persembahan. Jadi sebelum kita mengumpulkan persembahan, nats pengantar persembahan kita terambil dari 2 Korintus 9 ayat 15. Begini bunyi firman Tuhan, syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan. Amin. Untuk menutup ibadah kita pada minggu hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta penyertaan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.